Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan sambung pelajaran kita, yaitu tentang fadilah beriman kepada malaikat. Di pertemuan yang lalu, setelah kita mengetahui tentang pengertian malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, yang dicipta dari cahaya dan mempunyai ciri-ciri dan sifat tertentu. Lalu kemudian kita juga sudah membahas bahwa malaikat jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi dipastikan jumlahnya sangat banyak, melebihi jumlah Bani Adam. Lalu kita sudah bahas malaikat mempunyai fisik yang dicipta khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malaikat ini berbentuk ruhaniyah, artinya berbentuk makhluk ruhani. Jadi bukan seperti bentuknya kulit atau tulang manusia. Dan itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian malaikat mempunyai sayap dengan jumlah yang beragam. Bahkan Jibril mempunyai 600 sayap. Lalu kemudian malaikat mempunyai tangan berdasarkan surat Al-An'am ayat 93. Juga kemudian malaikat mempunyai telinga, mempunyai pundak, malaikat mempunyai mata, dan terakhir kita sedang membahas malaikat itu diberi kemampuan menjelma. Jadi makhluk selain malaikat, yaitu anak Adam, itu bisa melihat malaikat, namun dalam keadaan ketika dia menjelma, kecuali orang-orang yang diizinkan Allah melihat wujud langsung malaikat seperti para nabi. Itu pun kadang-kadang mereka menjumpai nabi pun dalam keadaan menjelma. Jibril menjumpai Nabi Muhammad dalam keadaan wujud asli, juga dalam keadaan menjelma. Beliau pernah datang menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan kepada Rasulullah dalam keadaan menjelma menjadi orang yang paling tampan. Malaikat pernah mendatangi Nabi Allah Lut, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil, dalam keadaan menjelma menjadi orang yang paling tampan dan ganteng, sehingga menyebabkan rasa khawatir pada Nabi Allah Lut, karena kaumnya pasti akan merebut 3 orang ini. Baru tenang hatinya ketika diberitahu bahwa mereka malaikat. Jadi Nabi pun kalau tidak diizinkan Allah melihat dalam bentuk asli, Nabi pun tidak tahu bahwa itu malaikat. Malaikat pernah mendatangi Maryam ketika akan meniupkan ruh, juga berbentuk
jelmaan manusia. Kemudian malaikat pernah mendatangi Nabi Allah Ibrahim sebelum ke kota Sodom, juga menjelma menjadi manusia. Malaikat pernah mendatangi Nabi Musa alaihi salam dalam hadis riwayat Bukhari. Ursila malakul maut ila Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu sakkah. Jadi pada suatu hari malaikat maut diutus oleh Allah menjumpai Nabi Musa alaihi salam, dan di saat kedatangan malaikat maut, dia dalam keadaan menjelma menjadi manusia. Nabi Musa sempat bertanya, ada apa orang ini, yaitu jelmaan malaikat ini, mengatakan ingin mencabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa marah karena dikira ini orang kok lantang sekali. Artinya kok berani sekali mengatakan berani mencabut nyawa sesama manusia. Jadi Nabi Musa tidak tahu itu malaikat. Apa yang terjadi? Sakkah, ditampar oleh Nabi Musa. Jadi ditampar oleh Nabi Musa sampai pipinya miring dan matanya terluka. Ini hadis riwayat Bukhari. Faraja'a ila rabbih, malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, lalu dia berkata kepada Allah, arsaltani ila 'abdin la yuridul mauta. Ya Allah, engkau telah mengirimkan aku kepada seorang hamba-Mu yang belum menginginkan mati. Kalau kita boleh tambah kalimat berikutnya, hasilnya begini, ya Allah katingin minglung. Jadi Nabi yang pernah nampar malaikat itu Nabi Musa. Qal, lalu Allah berkata, irji' ilaih, balik, kata Allah, temui lagi Musa. Faqul lahu, beritahu kepada Nabi Musa, yadha' yadahu ala matni thawr, letakkan tangannya di atas tubuh seekor sapi, di atas punggung seekor sapi jantan. Falahu bima ghattat yaduhu bikulli sya'ratin sana, seberapa tangannya tergenggam jumlah bulu di badan sapi tersebut, satu bulu ku beri tambahan umur 1 tahun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian malaikat balik. Nah, di saat seperti itu dia balik dalam keadaan sudah berwujud asli, karena tidak mau ditampar 2 kali, Bang. Ini syarah hadis ini ada. Waktu disyarah itu Nabi Musa menampar malaikat pertama itu tidak bermakna lancang kepada malaikat, tapi dia mengira ini manusia. Kok beraninya mengatakan seakan-akan bisa mencabut nyawa. Nah, jadi disuruh balik oleh Allah berwujud malaikat maut yang asli, lalu kemudian seperti yang disuruh Allah, Nabi Musa disuruh genggam letakkan tangannya di punggung lembu jantan. Berapa bulu yang terpegang? 1 bulu ditambah setahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa berkata, setelah dia dengar wahyu itu dari Allah melalui malaikat ini, qala ayya rabb, setelah itu apa lagi ya Allah? Maksudnya setelah engkau berikan tambahan umur ratusan tahun, kan sekali pegang bulu itu, Pak. Itu kita pegang bulu kening aja udah berapa biji nih, Pak? Itu bisa tambahan ratusan tahun ini. Kalau dipegang bulu lembu begini, itu bisa nambah ribuan tahun. Artinya Allah mengizinkan itu, dan Allah punya hak menambah itu. Itu hak Allah. Lalu ketika disebutkan itu, Nabi Musa bertanya, kalau seandainya sudah engkau tambah,
Apalagi setelah itu? Seandainya engkau tambah umurku ya Allah, ribuan tahun setelah aku pegang bulu sapi ini, setelah ribuan tahun aku hidup, apalagi setelah itu? Summa maza? Qal, kata Allah, setelah itu al-maut, summa al-maut. Engkau tetap mati. Tetap wajib mati, kata Allah. Qal, Nabi Musa menjawab, fal'an, kalau begitu tidak perlu engkau tambahi Allah, fal'an, sekarang cabutlah nyawa aku. Jadi ujungnya Nabi Musa juga tidak ingin ditambahi umurnya. Untuk apa? Jadi kita ni Pak yang sudah berjenggot-jenggot putih, saudara, kalau ditambahi 1000 tahun untuk apa? Hanya untuk gule-gule sambil stroke Pak? Hanya untuk menahan-nahan diabetes kita? Atau untuk mencengklat-cengklat dengan asam urat kita selalu? Untuk apa? Kalau sudah waktunya, cabutlah ya Allah. Bahkan bagi seorang mukmin, kematian itu adalah istirahat. Istirahat dari kelelahannya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya dalam tahajud, lelahnya dalam duha, lelahnya mencari nafkah, lelah mendidik anak dan istri, yang istri lelah mengabdi pada suaminya, yang anak-anak lelah dalam keadaan berbakti pada orang tuanya. Ketika Allah cabut, biarkan Allah cabut. Walaupun kita tidak berkuasa untuk menahannya, tapi begitulah Nabi Musa ingin mengatakan bahawa sekarang cabutlah, tidak perlu ribuan tahun yang akan datang ya Allah. Nah, kuburan Nabi Musa berdasarkan hadis Rasulullah, dari Rasulullah, itu tidak jauh dari tanah haram, tidak jauh dari Makkah. Ada hadis yang menyebutkan itu, sejauh satu lemparan batu. Rasulullah mengatakan dia dikubur di atas tanah yang merah dalam hadis. Saya lupa entah riwayat Bukhari atau riwayat Muslim. Kata Rasulullah dalam hadis itu, seandainya aku diizinkan memberitahu, pasti kutunjukkan kuburan Nabi Musa. Namun tidak diizinkan. Kenapa? Kalau diizinkan, itu enggak ada lagi kuburan itu di situ. Itu bisa dijadikan kuburan keramat, diambil pasirnya, tanahnya, macam-macam. Bisa disembah. Maka tidak diizinkan oleh Allah. Jadi dia dekat dengan Makkah, tapi tidak tahu posisinya yang mana. Itu keterangan dari Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi malaikat menemui Nabi dalam keadaan menjelma sempurna sehingga Nabi pun tidak tahu, dan ini adalah salah satu kelebihan yang Allah beri pada malaikat. Masalah menjelma, syaitan pun diberi izin untuk menjelma. Namun bedanya, datangnya malaikat selalu dalam keadaan mengajak pada kebaikan. Datangnya syaitan selalu pada keadaan mengajak pada keburukan. Syaitan bisa diizinkan menjelma. Buktinya hadis Nabi Abu Hurairah yang menangkap syaitan di Baitul Mal 3 malam berturut-turut dalam bentuk manusia. Sempurna. Abu Hurairah pun enggak tahu itu syaitan. Sampai akhirnya dilepaskan dengan satu tebusan, yaitu informasi. Syaitan memberitahu bahawa kalau menjumpai syaitan atau ingin berlindung dari syaitan, bacalah ayat kursi. Jadi yang kasih tahu tentang kekuatan ayat kursi adalah syaitan sendiri. Abu Hurairah lalu menemui Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tahukah engkau siapa yang 3 malam datang ke Baitul Mal mencuri di Baitul Mal? Abu Hurairah mengatakan tidak tahu. Itulah syaitan, dan apa yang dia katakan tentang ayat kursi itu benar adanya. Padahal dia itu kazub, kata Rasulullah. Sebenarnya dia itu maha pendusta. Syaitan itu tipenya itu susah mengatakan yang benar. Dia sukanya berdusta, tapi kali itu dia benar, kata Rasulullah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala menghadapi syaitan, syaitan kasih tahu jurusnya yaitu ayat kursi. Kalau menghadapi syaitan berbentuk manusia, kursinya yang dijadikan jurus, Pak. Jangan ayatnya, kursi netakat dengan kursi. Kalau syaitan berbentuk manusia. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalau selain manusia,
binatang itu bisa melihat malaikat langsung dengan wujud asli berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, "Iza sami'tum siyahad dikah fas'alullah min fadlih fa innaha ra'at malakan." Kalau engkau sedang mendengarkan ayam jantan berkokok, maka berdoalah kepada Allah dengan kebaikan, karena ayam tersebut sedang melihat malaikat. Ini kata Rasulullah, hadis sahih Bukhari Muslim, ayam jantan kalau berkokok dia sedang melihat malaikat. Makanya ayam jantan itu berkokok di waktu shiftnya malaikat, di waktu subuh dan menjelang subuh, dan di waktu asar. Selalu kalau kita berada di daerah-daerah yang ada ayam jantan itu berkokoknya di situ. Kenapa? Mereka sedang melihat pergantian shiftnya para malaikat. Itu langsung ayam bisa lihat. Makanya jangan sampai ayam jantan ini diperlakukan tidak baik, karena dia ini jam waker kita untuk mengetahui pergerakan malaikat. Maka subuh dia berkokok, itu dia suruh bangun subuh, karena malaikat akan mencatat orang-orang yang berada di subuh hari dalam masjid-masjid Allah. Tapi sayang, banyak orang yang tidak mau bangun. Maka kalau kita pikir-pikir, lebih soleh ayam daripada orang. Kalau kita pikir-pikir, nah, jadi jemaah maka Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Wa iza sami'tum nahiqal himar fata'awwazu billah minasyaitan. Fa innahu ra'a syaitanan. Tapi kalau engkau mendengarkan suara ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sedang melihat syaitan. Jadi keledai, ciri-ciri ada syaitan, keledai meringkik. Ringkikan keledai ini menjadi bukti syaitan sedang berada di area yang bisa dilihat oleh keledai. Itu ingin disebutkan bahwa binatang ada perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia, bisa dilihat oleh binatang. Azab kubur didengarkan oleh binatang, kecuali jin dan manusia. Namun kalau didengarkan oleh binatang, binatang biasanya melolong, Pak. Kalau anjing mendengar melolong, kalau kucing juga menangis. Namun tidak berefek kepada mereka, karena mereka tidak mendapatkan azab kubur. Maka diizinkan diperdengarkan pada mereka. Pada kita tidak diizinkan karena berefek. Apa efeknya? Kita tidak lagi mendapatkan ujian iman. Jadi kita ini takut kepada Allah hanya gara-gara dengar azab kubur. Jadi ujian imannya nggak dapat. Sengaja disembunyikan Allah. Allah ingin lihat kita ini percaya tidak adanya azab kubur. Beriman tidak dengan semua yang Allah telah tentukan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kelebihan binatang. Bisa lihat malaikat, bisa lihat syaitan. Tapi saya ingin ingatkan, hati-hati dengan syaitan. Syaitan ini kalau bertransaksi atau komunikasi dengannya, Rasulullah mengatakan bahasa kazub, itu isim mubalaghah dalam bahasa Arab, artinya enggak ada yang lebih pendusta daripada dia. Makanya dukun-dukun itu semuanya terdustai, korban dustanya syaitan. Walaupun satu dua tertebak dengan benar, tapi rata-rata didustakan oleh syaitan. Kita pun, kalau kita sedang meru'yah, kita komunikasi dengan orang yang kesurupan, itu jangan sampai kita mengira bahwa kita telah berkomunikasi dengan baik. Setelah dia, kita katakan bahwa masuk Islam apa tidak, misal kita katakan, lalu dia mengatakan masuk, saya masuk sekarang, kata dia. Lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nya rata-ratai pengen, Pak. Jadi jangan merasa lalu kita kobarkan, kita sebarkan pada orang, alhamdulillah selama saya ru'yah orang sudah sekitar 45 syaitan dah masuk Islam, alhamdulillah. Belajar dulu tentang ilmu syaitan. Syaitan itu dustanya, Pak, itu kalau dari 100%, 99% dusta.
Itu ciri-ciri kehidupan syaitan. Ini jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini kelebihan malaikat. Kemudian berikutnya, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak ada jenis kelaminnya. Ada salah satu kepercayaan dari bangsa jahiliyah bahawa mereka meyakini malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi ciri-cirinya malaikat itu adalah perempuan. Maka cuba Bapak lihat gambaran malaikat yang digambarkan dalam lukisan-lukisan, itu bentuknya bentuk perempuan. Ada anak-anaknya, anaknya berbentuk anak-anak perempuan. Itu kepercayaan orang-orang di luar Islam. Sedangkan dalam Islam itu tidak disebutkan oleh Allah dalam dalil manapun bahawa malaikat itu ada jenis kelamin tertentu. Dari segi bahasa, kadang-kadang Allah menyebutkan malaikat dengan gaya bahasa muzakkar. Jadi bahasa seperti laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Jadi kadang-kadang Allah menyebutkan dengan kalimat malakun karim, jadi memakai kalimat muzakkar. Kadang-kadang Allah menyebutkan dengan kalimah muannas. Jadi fanadathul malaikah. Jadi kalimat nadat menunjukkan muannas. Iz qalatil malaikatu, qalat itu muannas. Jadi sekali disebut muzakkar, sekali disebut muannas. Ini tujuan Allah disyarah oleh para ulama bahawa sebenarnya malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Kalau punya jenis kelamin tertentu, Allah menyebutnya dengan jenis kelamin tertentu. Makanya ayat-ayat menyebutkan tentang malaikat dalam berbagai versi. Dalam kitab Fathul Bari itu dipertegas, al-malaikatu laysa zukuran wala inathan. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Wala ya'kuluna wala yashrabun. Mereka tidak makan dan minum. Wala yatanakahun. Mereka tidak menikah. Wala yatawaladun. Dan juga mereka tidak beranak. Jadi tidak ada proses regenerasi kecuali apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sesat hari ini tersesat ketika mereka meyakini bahawa malaikat itu adalah kelompok yang punya jenis kelamin tertentu. Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, fastaftihim alirabbikal banatu walahumul banun am khalaqnal malaikata inasan wahum syahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun. Jadi kata Allah, Muhammad, tanyakanlah kepada orang-orang kafir Mekah, iaitu orang-orang jahiliyah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikannya? Maksud Allah begini, aneh orang jahiliyah ini, mereka mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah, padahal mereka sendiri paling tidak suka sama anak perempuan. Jadi dalam keyakinan jahiliyah, itu anak-anaknya Tuhan mereka, anak-anak Tuhan mereka, bukan Tuhan Allahnya kita. Itu mereka yakin itu anak-anaknya perempuan. Tapi mereka sendiri tidak suka kalau diberi anak perempuan. Tapi mereka ingin mengatakan anak Tuhan itu perempuan semua, yaitu para malaikat. Ini kan kontras, Pak. Makanya disebut jahiliyah. Bangai. Mereka tidak suka anak perempuan, tetapi maksa untuk meyakini bahawa Allah itu punya anak perempuan. Kalau mereka tidak bangai, tidak bodoh, seharusnya kalau mereka yakin Allah punya anak perempuan, seharusnya kan mereka senang kalau diberi anak perempuan. Berarti ada titisan anak-anak Allah pada anak mereka, tapi tidak. Mereka bunuh anak perempuan mereka. Nah, inilah makanya kelompok jahiliyah itu tidak bisa berfikir dengan jernih. Tidak bisa berfikir dengan logika yang bisa dibuktikan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini ciri malaikat berikutnya, yaitu malaikat tidak berjenis kelamin. Kemudian malaikat tidak makan dan minum. Dan itu kita sudah masyhur mengetahui bahawa ketika Nabi Ibrahim
menyiapkan makanan berupa sapi, anak sapi yang dimasak segera untuk menyambut 3 tamunya. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahawa itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Ketika dihidangkan makanan itu, Nabi Ibrahim mendekatkan, faqarrabahu ilaihim, didekatkan makanan. Ini maka Nabi Allah Ibrahim ini sampai diberi gelar Abu Ad-Diyafah, bapaknya para tamu. Ada salah satu gelaran Nabi Ibrahim, bapaknya para tamu. Kenapa? Dari beliaulah orang dan umat berikutnya banyak belajar tentang menghormati tamu. Hari ini diperkuat oleh Nabi. Orang yang memuliakan tamu itu bahagian daripada bukti bahawa orang itu beriman. Tapi tamu yang dihormati juga itu tamu yang tahu cara menghormati yang punya rumah. Tapi tamu yang tidak tahu cara menghormati yang punya rumah, maka tuan rumah pun tidak perlu menghormatinya. Contohnya sederhana, tamu datang jam 2 siang ke rumah orang. Di saat orang sedang istirahat. Ini tidak faham waktu bertamu. Datang bertamu jam 11 malam. Ini tidak faham waktu bertamu. Nah, kita boleh ketika diucapkan salam, kita menjawab salam dari balik bantal kita. Boleh, Pak. Terdengar salam dari depan, sedangkan mata kita sudah selio. Selio itu tidak ada bahasa Indonesianya, Pak. Selio itu cuma ada di Aceh. Antara jaga dengan pulas, Pak. Lalu kita nyaut salam dengan bibir yang bergerak cuma tanpa suara Waalaikumsalam. Kita biarkan tamu itu enggak kita bangun, bolehkah? Boleh. Itu hak kita. Tamu yang harus jaga diri. 3 kali salam tidak disahut, pulang. Jangan naik ke plafon. Jangan ngintip dari gorden. Jangan buka gorden dari balik jendela besi. Jangan sibak gorden. Lalu ngintip, lalu mengatakan, nakah go? Ada kok apakah anak kata udlum? Kata dia begitu. Mentang-mentang udah jadi DPR ya, kata dia begitu. Jangan, Pak, itu tamu kurang ajar namanya. Tidak boleh. Jangan sampai menuju ke pintu belakang. Ketuk dari kandang ayam. Nanti disahut sama ayam, Waalaikumsalam, kata ayam. Jangan. Maka tamu itu juga harus punya adab. Nanti kita akan terbahas ketika membahas fadilah menyambut tamu. Ini masih panjang cerita. Kita baru selesai rukun Islam. Ini baru masuk ke rukun iman. Masih panjang cerita kita. InsyaAllah 2024 belum tentu selesai ini, Pak. Sudah berganti presiden pun belum tentu selesai. Nah, jadi malaikat itu didekatkan oleh Nabi Ibrahim makanannya. Ini salah satu adab juga. Kita ketika menyambut tamu, dekatkan makanan. Jangan jauhkan makanan dari tamu. Maka settingan meja di ruang tamu jangan jauh dari kursi. Ini kursi samping dinding. Meja di tengah-tengah ruang tamu. Sedangkan ruang tamu ukurannya 6x6. Tamu cuma bisa melihat dari jauh. Rasanya ingin ambil tapi malu, berulang-ulang bangkit, malu berulang-ulang. Air ludahnya menetes sedikit-sedikit. Tapi tidak bisa dia ambil. Itu tidak beradab. Dekatkan meja ke samping kursi. Biarkan tamu buka sesuka hati. Ambil, makanlah sesuka-suka. Nabi Allah Ibrahim 1 sapi untuk 3 tamu. Apa salahnya kita 1 ayam? Kalau datang tamu sekitar 2-3 orang. Ini ada yang 30 orang 1 ayam. Tamu. Makanya menyambut tamu itu bahagian daripada iman. Disitulah kita dapat bukti catatan dalam catatan amal kita beriman. Di saat rasa senang kita untuk menyambut tamu. Dan ini Nabi yang mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia ciri-cirinya salah satunya adalah dia memuliakan tamunya. Dia muliakan. Jadi dari awal kedatangan tamu itu sudah
sudah langsung memberi kode, ini jangan pulang ya, makan siang di sini ya. Ini dari awal, Pak. Ini kadang-kadang sebahagian kita nggak bilang-bilang, kita diam bicara andalan Aqua Glass. Ya. Ini bukan nyindir ke sini, ini bukan tamu nih, Pak. Jadi jangan merasa pula, oh mana mangat Ustaz, gua Aqua Glass. Enggak, ini bukan tamu kita nih. Aqua Glass nggak kasih apa-apa, alain nggak ada. Begitu tamu sudah mohon pamit, baru kita bilang, nggak makan di sini. Tamu pamit jam 12:30 mulai azan. Hana ni paju buhino. Kata tamu, pegang dari bunuh ke pegang. Kenapa nggak dari tadi bilang? Udahlah nggak perlu lagi lah. Kami nggak menunggu lagi lah. Kami beli nasi bungkus. Kita ini kurang adabnya, kurang belajar tentang beradab menyambut tamu. Lihatlah perilaku Nabi Allah Ibrahim. Setelah Nabi Allah Ibrahim mendekatkan dan mereka ternyata menjawab, kami tidak makan, kami tidak minum. Di situ timbul rasa khawatir Nabi Ibrahim. Siapa ini? Khawatirnya maksudnya ini ada rencana buat jahat atau tidak nih? Karena perampok nggak mau makan, Pak. Itu syarah tafsirnya. Nabi Ibrahim merasa takut bukan karena ketahuan bahwa itu sudah tahu itu malaikat. Begitu mereka nggak makan minum, timbul rasa khawatir. Ini ada rencana buat jahat. Karena orang kalau nggak buat jahat, datang makan. Pencuri tidak makan. Perampok tidak makan. Kadang mereka nggak mau mikirkan makan. Yang penting barang kita diambilnya. Lalu mereka mengatakan bahwa kami adalah utusan Allah. Disitulah baru tenang hati Nabi Allah Ibrahim. Jadi jemaah mereka Allah, malaikat tidak makan dan minum. Kemudian malaikat itu juga berbicara. Jadi berikutnya malaikat berbicara, dan ini banyak sekali dalil-dalil pembicaraan Allah dengan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu, malaikat jawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan berbuat kemungkaran, kerusakan di muka bumi? Ini selalu menjadi tanda tanya banyak orang. Kenapa malaikat tahu bahwa kita akan merusak di muka bumi? Terbukti memang merusak di muka bumi itu bukan merusak tanaman, bukan merusak pepohonan, tebang sembarangan, buang sampah sembarangan. Itu kecil sekali yang merusak itu di sisi Allah. Kita ini kan selalu diajarkan jangan tebang pohon sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, jangan buat paret itu macet macam-macam. Itu bahagian akhlak. Tapi orang mengira hari ini itu yang dimaksud merusak. Tidak, Pak. Sekarang kita tanam pohon, lakukan reboisasi. Kalau saat terjadi musibah, terjadi juga, hancur juga yang kita tanam semuanya. Setelah tsunami orang menanam pohon mangrove untuk menahan derasnya air kalau tsunami terjadi kembali. Kalau Allah seandainya memberi azab, itu mangrove-mangrovenya pepah medum. Orang buat macam-macam, jangan tebang ini, jangan gundulkan hutan, nanti jangan bakar, macam-macam. Itu hebat kali kita jaga alam ni, pintar sekali kita mendesain alam ini. Tetap kalau datangnya azab bagi Allah dalam 0, sekian detik Allah bisa hancurkan segala-gala. Jadi bukan itu merusaknya manusia. Rusak manusia kapan? Ketika dia melakukan maksiat sehingga Allah murka kepadanya. Lalu rusaklah bumi dengan kemurkaan Allah akibat memberi azab pada manusia. Jadi rusaknya itu maksiat. Maka orang hari ini kalau dapat azab seharusnya mikir maksiat apa yang telah kita lakukan. Bukan mikir bagaimana cara menanam pohon kembali. Itu orang yang tanam pohon kembali rata-rata enggak solat juga, Pak. Itu tanam pohon dari jam 9, pakai spanduk besar-besar, Pak. Program tanam 2000 pohon. Dibesarkan, buat spanduk, kirim brosur macam-macam, dihadiri oleh pejabat-pejabat, Pak. Oleh aparat-aparat, hadir semuanya tanam pohon ramai-ramai. Waktu duhur azan hanam tiro itu mayang bi. Nyan model orang tanam pohon hari ini. Dia pikir sudah bagus dengan tanam pohon. Padahal ketika dia dengar azan, dia datang ke masjid, dia salat, pohon itu bisa tumbuh sendiri.
Kaum Sabak itu gara-gara taat pada Allah, pohon tumbuh sendiri, berbuah sendiri, ranum sendiri, waktu panen jatuh sendiri ke atas keranjang yang di bawah di atas kepala. Tidak ada nyamuk di Sabak. Baca tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada hama. Tidak ada apapun. Tak perlu semprot pestisida, tidak serbu apapun, tidak perlu. Kenapa? Semua taat pada Allah, semua taat pada Allah. Makanya panen gagal, maksiat. Makanan jadi racun, maksiat. Selalu kita dihantui dengan penyakit yang berasal dari makanan karena maksiat kita. Kalau taat tidak akan begitu. Tidak akan begitu. Itu yang malaikat kenapa tahu bahawa maksiat manusia ini akan terjadi. Kenapa dia yang mengatakan ke Allah. Nah, kalau baca tafsir, tidak mungkinlah malaikat lebih tahu daripada Allah. Jadi apa jawabannya? Malaikat itu tahunya dari Allah. Nah, jadi ahli tafsir mengatakan itu yang dipamerkan Allah dalam Al-Quran, itu pembicaraan di awal. Setelah itu ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak ditulis Allah di dalam Quran agar manusia mau berfikir. Makanya jawabannya Allah yang memberitahu, ini makhlukku ini, anak Adam ni nanti, itu suka merusak di muka bumi. Makanya ke malaikat ketika Allah sudah memplenokan itu, lalu Allah mengatakan, yang kemarin ku cerita tentang makhluk baru, ini contohnya apa? Ini ku ciptakan ya. Ku ciptakan. Malaikat nanya, memang jadi yang engkau cerita kemarin yang akan merusak jadi diciptakan ya Allah. Itu tafsiran itu yang paling kuat. Jadi malaikat tahunya juga dari Allah. Bukan bermakna ada manusia sebelum anak Adam atau ada kehidupan manusia yang lain yang menjadi contoh, tidak. Nah, jadi itu terjadi pembicaraan. Jadi malaikat itu berbicara. Dengan Nabi, malaikat bicara. Bukti tadi hadis-hadis menyebutkan malaikat bicara. Dengan kita tidak diizinkan untuk langsung berbicara. Tapi kita mengetahui pergerakan melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, baik, yang terakhir, malaikat itu karakteristiknya yaitu senantiasa taat dan tidak pernah jemu dalam ibadah. Selalu taat. Tidak pernah dia merasa bosan ibadah. Allah yang mengatakannya di dalam surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, jagalah dirimu wahai orang beriman dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Itu malaikat ya, yang menjaga neraka, ghilad, syidad, itu bengis, mengerikan ya, tegasnya minta ampun, la ya'sunallah, tapi mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu taat apa yang disuruh oleh Allah. Nah, yang ciri-ciri malaikat. Jadi malaikat itu tidak ada bantah. Yang paling banyak membantah siapa? Manusia. Manusia paling banyak membantah. Ya, makanya Allah menyebutkan dengan kalimat manusia itu sering ingkar. Ya, kadang-kadang Allah menyebutkannya lakanud, manusia itu keras kepala. Lalu disebutkan khuliqa halu'a, dia dicipta dalam keadaan berkeluh kesah. Kita sudah tahu ini disuruh seharusnya taat, tapi tidak. Banyak yang enggak salat hari ini. Ya. Kita sudah tahu ini haram, itu haram, tapi tetap dikerjakan. Maka manusia itu suka membantah. Hari ini ada orang yang sok-sok pintar, mencoba menafsirkan sendiri Al-Quran, menghina Allah, menghina makhluk-makhluk Allah. Jadi melecehkan kekuasaan Allah. Banyak para munafik hari ini muncul. Ini contoh-contoh manusia berbeda dengan malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka disuruh tasbih ya tasbih, disuruh angkat arasy mereka angkat arasy. Itu enggak akan ada bantahan sama sekali. Disuruh sujud terus sujud. Disuruh memuji-muji Allah terus puji-puji Allah. Begitu saja kehidupan malaikat. Jadi kalau begitu kesimpulannya, mana lebih mulia malaikat dan manusia? Karena banyak hari ini yang mengatakan manusia lebih mulia karena manusia diberi nafsu. Lalu ada perjuangan dia melawan nafsunya. Malaikat enggak ada nafsunya, kan begitu kata orang. Jawaban
salah satu jawaban dari para ulama termasuk Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa menyebutkan kesimpulan manusia baru lebih mulia dari malaikat ketika dia masuk ke dalam surga, maka malaikat berada di bawahnya, malaikat yang menjadi dayang-dayangnya. Tapi ketika belum masuk surga, malaikat lebih mulia daripada manusia. Jadi ketika di surga kita sudah menjadi bosnya para malaikat. Kan malaikat yang antar-antar makanan, Pak. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan ini perkenalan dulu terhadap malaikat semakin membuat kita yakin bahawa malaikat itu ada dengan berbagai karakteristik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.